إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها المؤمنون عباد الله اتقوا الله حق التقوى فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Di dalam kehidupan kita di dunia ini, tujuan utama kita adalah mengumpulkan kebaikan. Dan kebaikan yang tertinggi adalah mentauhidkan Allah Jalla fi'ula dan menjauh dari keburukan. Keburukan yang terendah adalah berbuat syirik, memberikan ibadah kepada selain Allah Jalla fi'ula. Dalam hidup di dunia yang sebentar dan sementara ini, juga disebab dilihat dari kemampuan kita yang terbatas, maka kita butuh dan kita memerlukan untuk mendapatkan atau menjadi orang-orang yang memegang kunci kebaikan-kebaikan. Ibnu Majah dan Ibnu Abi Asim rahimahumallah meriwayatkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minan nas mafatiha lil khairi maghaliqa lisyarr wa inna minan nas mafatiha lisyarri maghaliqa lil khairi fatuba liman ja'ala Allahu mafatihal khairi ala yadayhi wa wailun liman ja'ala Allahu mafatihas syarri ala yadayhi." Artinya, sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang menjadi kunci-kunci kebaikan dan penutup-penutup keburukan. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadi kunci-kunci keburukan dan penutup-penutup kebaikan. Maka berbahagialah orang-orang yang Allah jadikan di tangannya kunci-kunci kebaikan, dan celakalah orang-orang yang dijadikan Allah kunci-kunci keburukan di tangannya. Ma'asyiral muslimin, bisa kita pahami dengan sangat sederhana kandungan dari hadis yang tadi kita dengarkan bersama, bahwa dalam hidup di dunia ini tujuan kita adalah mengumpulkan kebaikan. Betapa indah kehidupan orang yang kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia selalu dan terus-menerus menyebarkan kebaikan. Di tengah keluarganya di rumah, kebaikan tegak di sana. Di perjalanan dia menuju tempat kerja, kebaikan selalu menghiasinya. Di tempat kerjanya, di kantor, di sawah, di kebun, di ladang, di pabrik, dimanapun dia bekerja,
kebaikan selalu ada di sana karena di tangannya lah kunci-kunci kebaikan. Orang yang seperti ini, itulah yang didoakan oleh Nabi, fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadayhi. Berbahagialah orang-orang yang sifatnya seperti tadi, di mana dia berada, dia selalu menyebarkan kebaikan, dia selalu berbuat ketaatan, dan tidak ada seorang pun yang merasa tersakiti atau menjadi orang-orang yang terjerumus kepada keburukan disebabkan olehnya. Maka untuk menjadi orang-orang yang menjadi kunci kebaikan, ada beberapa persyaratan yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, agar kita bisa menjadi orang yang di tangannya kunci-kunci kebaikan adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbicara maupun dalam beramal. Karena keikhlasan itu adalah kunci dari segala kebaikan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a. Dan tidaklah mereka disuruh kecuali untuk mengikhlaskan agama. Maka ikhlas adalah kunci dari semua kebaikan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, agar kita bisa memegang kunci-kunci kebaikan adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar kita dijadikan olehnya orang-orang yang dibukakan kebaikan-kebaikan di tangan kita. Karena doa adalah senjata, doa adalah kunci kebaikan, di mana kita tahu bahwa asal dan sumber kebaikan itu dari Allah. Maka selalu meminta dan memohon agar Allah Jalla fi'ula menjadikan kita orang-orang yang selalu atau senantiasa menyebarkan kebaikan. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, adalah al-hirsu ala talabil ilmi, semangat terus untuk mempelajari agama. Karena kebaikan-kebaikan tersebut sudah diajarkan oleh agama, sudah dituntun oleh Allah di dalam kitabnya, dan sudah diarahkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Untuk mengenali kebaikan-kebaikan tersebut, kita sebagai seorang muslim dituntut untuk mempelajari agama bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara yang keempat, ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, agar kita menjadi orang yang menyebarkan kebaikan dimanapun kita berada, adalah senantiasa beribadah kepada Allah. Apalagi ibadah-ibadah yang fardu, salat 5 waktu terjaga, puasa di bulan Ramadan terjaga dan terpelihara, menunaikan zakat bila mana kita orang-orang yang sudah wajib menunaikan zakat, tidak pernah kita lupakan. Kemudian meninggalkan yang haram, jauh dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang menjadikan kita orang-orang yang dimurka oleh Allah. Karena dosa, ma'asyiral muslimin, membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang tidak ada hukumannya, dan dosa itu bukanlah gratis begitu saja tanpa ada akibat buruknya. Maka semakin kita berbuat dosa, maka tentu semakin jauh kita dari kebaikan. Yang kelima, ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, agar kita bisa menjadi orang-orang yang membawa kunci kebaikan dimanapun kita berada, adalah berakhlak yang mulia, berbudi pekerti yang tinggi dan luhur. Karena kebaikan itu sebenarnya ada pada akhlak yang terpuji. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dalam salah satu nasihat yang beliau sampaikan kepada salah seorang sahabat, dia mengatakan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, berakhlaklah engkau kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Kunci dari akhlak yang mulia ada 3. Badlun nada, memberikan kebaikan, membantu kesusahan, ya, memudahkan kesulitan. Kemudian kafful adza, menahan diri dari menyakiti orang, baik itu dengan lisan maupun dengan perbuatan. Kemudian yang ketiga, talaqatul wajhi, bila mana berjumpalah dengan baik, dengan muka yang manis, dengan wajah yang ceria, tidak menyimpan kebencian, kedengkian kepada siapapun manusia yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Cara yang keenam agar kita menjadi orang-orang yang selalu menyebarkan kebaikan di tengah-tengah manusia, menjadi orang-orang yang didoakan oleh Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis yang kita bacakan tadi, adalah senantiasa bergaul dengan orang-orang yang baik, duduk bersama, mendekati, berteman dekat dengan teman-teman dan kawan-kawan yang berakhlak mulia, berbudi pekerti tinggi, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kebaikan dan keburukan kita dilihat, dijadikan standarnya dari teman dekat kita. Maka Nabi SAW maka di dalam ungkapan yang mulia, para ulama dahulu mengatakan, lihatlah kepada seseorang dari teman dekatnya. Nabi SAW menyampaikan perumpamaan, masalul jalisis salih wal jalisis su' kaba'i'it tibi wa nafikhil kir. Perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi untuk teman yang baik, atau seperti pengrajin besi untuk teman yang buruk. Maka berupayalah untuk mencari orang-orang yang baik untuk kita temani, agar berpengaruh kepada kita, sehingga kita bisa juga mengambil manfaat dari kebaikannya dan juga menyebarkan kebaikan yang sama kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin, banyak lagi sebenarnya cara untuk menjadi orang yang membawa kunci-kunci kebaikan kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, kapanpun. Dan 6 tadi sudah cukup untuk kita jadikan acuan dalam kehidupan kita. Dan mari kita memperbanyak salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وشهدوا لنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا.
اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والمحن، اللهم ارفع عنا المحن ما ظهر والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم.